Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba masyaakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya, kita diingatkan oleh begitu dekatnya kematian dengan kita. Hari-hari menjelang Ramadan ini sekali lagi adalah hari-hari yang penuh dengan harapan, tetapi di balik berharap ternyata seharusnya kita menghadirkan kecemasan dan kekhawatiran. Jangan-jangan kita termasuk yang tidak sampai gitu ya. Ya, waktu itu almarhum siapa yang jam 6 sore ya waktu meninggal di Sabtu pertama awal tahun kalau saya nggak salah ya. Sekarang juga Allahyarham Pak Maruli ya informasinya. Begitu beruntun ya. Saya di pekan ini berapa banyak ya yang informasinya yang ada kita kenal, kita ada hubungan baik dan seterusnya meninggal. Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat kemarin 2, Sabtu ini dapat informasi lagi ya. Mudah-mudahan ya Allah benar-benar sampaikan kita pada bulan Ramadan dan tidak menjadikan Ramadan besok sebagai Ramadan terakhir kita, sehingga kita juga seperti sedang merayu Allah ya. Mudah-mudahan benar-benar disampaikan dalam kondisi semua yang terbaik ya, iman yang terbaik, kesiapan yang terbaik, ruhiyah yang terbaik, fikriyah yang terbaik, jasad yang terbaik ya. Termasuk juga persiapan ekonomi kita yang terbaik ya. Karena ibadah itu mau tidak mau juga membutuhkan materi ya. Zakat ibadahnya pakai materi, puasa pakai materi ya. Makan sahur, buka puasa ya, kan pakai materi. Sholat pakai materi ya, beli bajunya, sarungnya, pecinya ya. Jadi bukan hanya zakat atau haji saja. Semua ibadah itu adalah pengorbanan anfusikum wa amwalikum, jiwa dan harta kita. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat dan taslim yang kita selalu sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan menjadi wasilah yang kelak mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ay ibnu Adam. Mimma khuliqa wajhul ittisal bima qablahu tawsiyatul insan bin nazar fi awwal amrihi wa sunnatihi al-ula hatta ya'lam anna Allah anna man ansha'ahu qadirun 'ala i'adatihi wa jazaihi fay'amal yawm al-i'adah wal jazaa. Hendaklah al-insan, manusia, dengan segala sifat yang melekat pada makna daripada kata al-insan itu sendiri. Al-insan maknanya adalah kata dasarnya al-unusah ya, al-unusah, yaitu manusia yang punya karakter unusah,
Apa makna al-unusah? Adalah akrab dan dekat. Ya. Yang turunan katanya adalah al-anis dan al-anisah. Kalau perempuan al-anisah, kalau laki-laki al-anis. Nah, insan berarti ya'nas wa yu'nas. Mukmin itu harus ya'nas wa yu'nas. Mukmin itu harus mudah akrab dan mudah diakrabi, mudah dekat dan mudah didekati. Mudah akrab berarti jangan membuat batasan. Mudah dekat berarti jangan sampai ada sekat, gitu ya. Karena mau sedekat apapun, kalau kita buat sekat maka seolah berjarak. Ya. Dalam satu rumah yang sama, anak sama orang tua, mertua dengan menantu tidak bisa dekat, tidak bisa akrab, hanya karena merasa bahwa keduanya punya rumah tangga yang berbeda masing-masing, dan dibuat sekatnya adalah kamarnya masing-masing, gitu ya. Jadi komunikasi tidak bisa dekat, bisa aja walaupun dalam satu rumah yang sama. Sebagai kaum muslimin, kita dalam rumah besarnya dua kalimat syahadat, rumah besarnya rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, yang semuanya kita lakukan bersama-sama. Ya, sholat berjamaah, puasa Ramadan berjamaah, zakat fitrah semua kita bayar, haji juga nggak ada yang haji berangkat sendirian, selalu bersama-sama. Tapi yang sudah dilakukan bersama-sama itu, kalau juga tidak bisa membuat dekat, berarti masih ada sekat yang kita buat. Kadang-kadang sekatnya hanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya parsial, yang tidak menjadi pokok dalam urusan agama. Ya, contohnya adalah masalah-masalah furu'iyah misalnya. Ya, masalah-masalah cabang, bukan yang usul, bukan yang pokok. Begitu juga sulitnya seseorang untuk punya makna insan atau akrab, ya, karena banyak ganjalan berupa batasan-batasan, ya, membatasi diri, membatasi komunikasi, membatasi hati dan seterusnya. Akhirnya apa? Susah akrab. Ya, ada orang yang dulu dia punya titik pergaulannya, punya kelompok pergaulan tertentu. Ketika dia mendapatkan hidayah Allah, kemudian dia lupakan semua, katakanlah dia tinggalkan semua, bahkan teman lamanya negur saja di WA nggak dibalas-balas gitu. Seolah-olah batasannya terlalu besar, temboknya ini, saya tidak mau lagi terpengaruh sama mereka. Padahal cuma ngucapin apa? Assalamualaikum doang misalnya di WA, tapi nggak mau balas, tidak bisa lagi akrab. Sampai ada kata-kata apa? Dia mau kagak asik, nggak kayak dulu. Nah, kenapa ada batasan besar? Seolah-olah mereka udah dipisahkan oleh satu tembok, yang satu jurang neraka, yang satu ahli surga, gitu ya. Nah, sementara mukmin itu ya'nas wa yu'nas, dia insan, ada insaniyahnya, ada sisi kemanusiaannya. Ya, kita dengan Rasul bahkan sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bisa dekat dan akrab dengan siapapun. Dengan sahabat senior dekat dan akrab, dengan sahabat junior dekat dengan akrab, dengan cucu-cucunya dekat dan akrab, dengan para istri-istrinya dekat dan akrab, dengan para sahabatnya dekat dan akrab, dengan kalangan para budak dekat dan akrab, dengan kalangan para pengusaha dekat dan akrab, bahkan dengan orang-orang yang Yahudi sekalipun, itu sampai mereka bisa menitipkan baju perangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang dagangannya bisa dititipi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang Allah katakan, falyanzuril insan, maka hendaklah, ya, di sini pakai huruf fa, ya, huruf ataf yang maknanya litaqi, ya, huruf untuk menandai bahwa pernyataan yang disampaikan itu adalah pernyataan sambungan dari pernyataan sebelumnya yang tanpa jeda. Ketika Allah mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzur, langsung
Jadi nggak ada jeda. Setiap kita punya hafiz. Apa makna hafiz sebelumnya kemarin? Malaikat-malaikat yang menjaga. Seandainya kita nggak punya hafiz, la halak, lam yabqa minna ahad. Tidak ada satupun di antara kita yang akan tersisa. Karena sekali saja Allah membiarkan kita dengan satu dosa yang kita lakukan, dan dengan itu berhak Allah mengazab kita, niscaya tidak ada satupun yang bisa bertahan di dunia, karena tabiat kita berbuat salah. Justru kita dijaga, dan setiap kita Allah berikan malaikat yang menjaga. Di pertemuan sebelumnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, semua jiwa ada yang menjaga. Ya, menjaga amalnya supaya tidak tertukar, ya kan? Menjaga kemudian amal yang dilakukan tidak salah, ya, menjaga setiap amal yang dilakukan semua tercatat. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada satupun lafaz yang terucap kecuali pasti dicatat oleh raqib atid. Ya, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat tahu betul apa yang kalian kerjakan. Kiraman katibin, mereka malaikat-malaikat mulia yang mencatat. Ya. Nah, karena mereka mencatat, maka wahai manusia, falyanzuril insan, hendaklah setiap manusia segera mengevaluasi, segera memperhatikan, segera kemudian menelaah ulang, segera kemudian melihat kepada dirinya, mimma khuliq, dari apa sih diciptakannya. Ya. Kita diciptakan oleh Allah dari apa saja Pak kalau dalam Al-Quran? Dari apa saja? Satu, min turab, tanah. Dua, min ma'in, mahin, min ma'in dafiq, min salsalin, min hamadin masnun. Ya, dari tanah, dari air, dari mana? Dari sulbi wa taraib, dari tulang sulbi dan taraib, antara sulbi dan taraib. Ya. Artinya apa? Ini proses penciptaan. Ya, bukan berarti ada yang manusia diciptakan dari tanah saja, ada yang kemudian diciptakan dari air saja, tidak, tapi proses. Nah, ketika Allah mengatakan dari mana diciptakan dan dikaitkan dengan wa inna atau in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, sama dengan ayat dalam surat Al-Infitar. Ya, ketika Allah mengatakan wa inna 'alaikum lahafizin. Ya, sesungguhnya kalian itu benar-benar terhadap kalian ada para penjaganya, malaikat yang menjaga itu. Ya. Sehingga malaikat ini kan menjaga amal. Ya. Nah, berarti apa yang Allah ciptakan untuk kita, ya, Allah menciptakan kita dari air, dari tanah, dari sulbi taraib, sehingga bentuknya Allah sempurnakan. Ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang memang Allah maunya begitu sudah. Ya. Dari mana kita diciptakan, tapi bentuknya Allah sempurnakan, dan yang ada pada kita sekarang inilah yang Allah kehendaki, yang terbaik dari Allah. Sehingga orientasi kita bukan sibuk dengan bagaimana bentuk fisik yang sudah Allah kasih, tapi bagaimana fisik yang sudah Allah ciptakan, yang diciptakannya dari air dan tanah itu membuat kita terarahkan untuk senantiasa beramal, karena setiap amal itu ada yang menjaga. Ya. Mata, kalau bukan karena ada yang menjaga, yang Allah tugaskan malaikatnya untuk menjaga kita tadi, ini mungkin mata kita dengan syahwat penglihatannya bisa melihat apa aja Pak. Ya, bebas saja dia ngelihat kan. Ya, dan luar biasa daya tariknya ini. Mata ini luar biasa, berat sekali ujiannya. Apalagi di zaman yang sekarang luar biasa lagi, ya. Lihat dari jauh, ada orang dari belakang kita lihat rambutnya tergerai panjang, jalan lenggak-lenggok,
Kira-kira mata ngeliat nggak Pak? Ya, ada aja itu dari tarik melihat kan. Walaupun setelah kita nengok dia ternyata laki-laki kan. Karena sekarang rambut panjang bukan cuma perempuan, ternyata laki-laki juga ada. Sudah pakai rok ya gitu kan. Kemudian betisnya tebal pula gitu. Ternyata laki-laki. Pakai anting dari belakang, kita lihat di perempuan kayaknya telinganya, ternyata laki-laki pula. Tapi bahwa kita tertarik untuk melihat, ada. Berat sekali. Lisan kita punya syahwat kalam. Ya. Kalau kita nggak dijaga sama malaikat ini, ngomong apa aja luar biasa. Selama ada singkong rebusnya, ditemani sama kopi hangat, sama kacang kulit, udah. Ya, selama masih ada, ngomong aja terus kan, ngomong sana ngomong sini, nyebutin Pak RW juga lagi diceritain Pak RW-nya, belum selesai Bu RW-nya lagi diceritain, wah kemana-mana gitu, cerita tentang ketua DKM, tentang ini dan seterusnya, wah ngalor ngidul aja kemana, syahwat kalam. Ya. Nah kalau kita tidak direm-rem itu, maka seolah fungsi penciptaan yang kita diciptakan dari air dan tanah tadi, ya, tidak bisa dibentuk sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita membentuknya. Ya. Apa tabiat air dan tanah, Pak? Air ini salah satu karakternya, Pak. Dia menyesuaikan wadah. Betul nggak? Kalau dia botol begini, ya dia akan menyesuaikan. Ramping di tengah, dia akan menyesuaikan. Ya. Tanah juga bisa sesuai dengan apa yang kita mau aja kan. Kita mau bentuk tanah sebagai apa? Guci bisa nggak? Bisa. Jadi genteng bisa. Jadi batu bata bisa. Jadi cangkir bisa. Jadi keramik bisa. Ya. Sehingga seolah-olah Allah mengatakan apa? Engkau kalian semua wahai manusia, kita semua sebagai manusia diciptakan dari air dan tanah. Ya. Dengan sifatnya itu tergantung siapa yang ngasih wadah dan tergantung siapa yang membentuk. Sehingga Nabi beberapa kali memberikan contoh tentang bagaimana seseorang sangat bisa terpengaruh dengan siapa yang membentuknya. Diawali dari awal penciptaan atau awal kelahiran. Semua manusia, kata Nabi, terlahir dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, tapi kedua orang tuanya lah yang punya kontribusi besar, bisa menjadikannya yuhawidanihi menjadi Yahudi, wa yunassiranihi menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi menjadi Majusi. Anak dibentuk oleh orang tua. Nanti semuanya semakin besar dibentuk oleh siapa? Lingkungannya. Masuk sekolah dibentuk oleh sekolahnya, gurunya, teman-temannya, orang tua teman-temannya, gitu kan? Ya. Kemudian nanti kata Nabi, permisalannya adalah seperti siapa? Yang duduk dengan tukang minyak wangi dan nafikhil kir, peniup bara api. Seseorang tergantung agama saudaranya, almaru ala dini khalilihi dan seterusnya. Banyak perumpamannya. Ya. Sehingga untuk kita bisa beramal dan ikut dijaga, ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, semua kita ada yang menjaganya. Dan salah satu yang bisa menjaga kita adalah tatkala kita bisa menyadari dari mana kita berasal. Ciptaan yang Allah berikan kepada kita adalah dari air dan dari tanah. Yang salah satu sifat air dan tanah adalah tergantung siapa yang ngasih wadah, siapa yang membentuknya. Maka termasuk yang bisa menjaga kita adalah yang ngasih wadah buat kita dan yang membentuk kita. Ya. Kalau yang membentuk kita salah satu unsurnya lingkungan, berarti yang juga bisa menjaga kita siapa, Pak? Setelah Allah adalah lingkungan kita. Kalau yang membentuk kita adalah orang tua kita, maka salah satu yang bisa menjaga kita siapa? Ya orang tua kita. Kalau seorang istri yang membentuknya adalah suami, yang ngasih wadah kebaikannya adalah suami, berarti termasuk yang bisa menjaga istri siapa? Ya suami. Ya. Seorang murid yang membentuknya gurunya,
Yang ngasih wadah kebaikan di kelasnya adalah gurunya. Berarti yang juga bisa menjaga kebaikan untuk seorang murid adalah gurunya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka falyanzur. Coba perhatikan ulang wahai manusia. Kata Allah, setiap manusia hendaklah memperhatikan dari mana dia diciptakan. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diminta sama Allah untuk menyaksikan, melihat ulang bin nazar fi awwali amrihi wa sunnatihi ula. Proses awal mula penciptaan itu. Dari apa diciptakan berarti bukan hanya bahannya tapi proses penciptaannya. Karena mimma khuliq bukan hanya mimmanya tapi ada khuliq, ada proses penciptaannya. Dari apa diciptakan? Berarti ada proses khalqunnya, ada proses penciptaan. Ya. Proses penciptaan kita seperti apa, Pak? Setelah keluar dari min ma'in dafiq tadi, Allah jelaskan prosesnya adalah keluar pertama kali, titik awalnya dari min ma'in dafiq, dari air yang memancar. Ya. Dari tempat yang hina. Allah sebut sampai min ma'in mahin, dari air yang hina, bukan airnya yang hina, tapi dari air yang tempat keluarnya itu identik dengan hina. Maksudnya apa? Kotor, najis dan seterusnya. Nah kemudian ketika kita bisa melihat itu min awwalil amr, dari sejak awal mula adanya kita, dari hanya sekedar air itu, berapalah ratus ribu atau juta sel sperma yang keluar tadi itu, yang terpancarkan. Ya. Itu kalau ada tes analisis sperma itu hanya dengan satu kali tampungan, itu ternyata jumlah sel sperma sampai sekian juta, Pak. Ya. Subhanallah itu. Dan dari sekian juta sel sperma itu semua punya tanda petik bahwa apa itu DNA-nya gitu ya. Ada yang mungkin DNA-nya ngambil dari engkong kita yang ketiga di atas gitu kan, mungkin mancungnya. Ada yang kemudian sel spermanya ngambil dari engkong kita yang kedua ke atas, yang dia pesek malah gitu ya. Ini ada yang mancung, ada yang pesek bisa gitu ya. Ada yang engkong kita yang keempat ke atas, yang matanya belok, kita ban engkong kita yang pertama mata sipit gitu kan. Macam-macam itu, semua kan DNA ke atas turun secara genetika. Ya ini sekarang kita dapat, Pak. Macam-macam kan. Ada yang matanya ngambil dari engkongnya si fulan, ada yang hidungnya ngambil dari jalur si ibunya, ada yang mulutnya ngambil dari neneknya yang keberapa kan gitu. Wah, luar biasa. Dan subhanallah, ketika Allah berbicara tentang ciptaan, ya, Allah mengatakannya adalah apa? Sawwaka wa adalak. Ciptaan Allah itu sawwaka, Allah sempurnakan. Ini dari Allahnya udah dikatakan sawwaka, udah sangat proporsional, sudah sangat sempurna. Wa adalak, dan sangat seimbang. Seimbang sekali kita ini. Unsur akalnya ada, unsur nafsunya ada, unsur kemudian jasmani ada, ruhiyah ada, ya, fikriyah ada. Ya, lengkap. Kalau malaikat Allah ciptakan, Pak, punya enggak unsur nafsu? Tidak ada. Malaikat makan minum tidak? Tidak. Malaikat belanja di pasar tidak? Tidak. Kata Allah gitu kan? Ya, Nabi itu manusia yang makan dan minum dan belanja di pasar. Yamshi fil aswaq, ya'kulu ta'am. Ya, makan juga Nabi. Kalau malaikat enggak. Ya. Kita seperti iblis tidak ciptaan Allah ini? Tidak. Ya, kita masih punya nurani, ada roh, ada nafsu thayyibah, jiwa yang baiknya ada potensinya. Ada alhamaha takwanya, ada alhamaha fujurnya. Ya, jasmani kita ini proporsional. Kalau bentuk-bentuk setan yang digambarkan itu kan nggak proporsional. Ya, yang mata satu lah, yang kupingnya caplang lah, macam-macam. Yang jarinya banyak. Kita ini subhanallah. Ya, hidung kita
ngadep ke bawah, nggak ngadep ke atas. Coba bayangin kalau ngadep ke atas, Pak. Ya. Mata kita dengan bulu mata dan alisnya, coba alisnya dicukur, lihat aja, itu udah kayak bukan orang. Ya. Coba aja, ini alis dicukur, Pak. Udah kayak bukan manusia. Ya. Kemudian dengan jari jemari yang bervariasi, bukan jempol semua kan? Ya, ada masih, ini luar biasa. Dan setiap basmahnya sidik jari ada yang sama. Satu lagi ada tes namanya biometrik ya, mata. Apa ini, urat mata itu ternyata identik dan tidak sama. Makanya orang cara mengenal diri itu bisa dengan sidik jari, ya, atau dengan mata. Biasanya pakai absensi gitu ya, absensi di kantor-kantor itu, ya, cap dan mata. Mungkin belajar dari dulu banyak yang titip absen kali gitu ya. Akhirnya pakai dua yang nggak bisa dipalsukan itu. Walau kembar sekalipun, tetap saja ada yang beda. Ya, entah bedanya cuma di tompel doang satu, gitu kan? Yang satu ada tompelnya, yang satu nggak ada misalnya. Yang satu tanda lahirnya di kaki, yang satu tanda lahirnya di bahu misalnya. Selalu pasti ada bedanya. Dan itu semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Infitar misalnya, Allah mengatakan adil. Allah adil Pak ngasih itu semua. Yang begini dapatnya begini, yang begini dapatnya begini. Orang Indonesia cocoknya ya begini, udah kita. Nggak usah dirubah-rubah. Ya, sebab kalau dirubah-rubah jadi tidak adil, tidak proporsional. Ya, kalau orang bule mah cocok udah rambutnya pirang kan begitu, tinggi, kulit putih, hidung mancung, matanya biru, cakep udah proporsional, pas. Kalau orang pondok duta dipaksa-paksa, dibule-bulein, dipirang-pirangin, dipikok-pikok, dicet-cet warna coklat rambutnya Pak, nggak sesuai yang membentuk hidungnya, bener nggak? Ditambahin matanya, dibiru-biruin pakai soft lamp, ya Allah. Tinggi juga kita nggak kayak orang bule gitu kan, potongan juga bukan kayak orang bule, cuman dua soalnya yang dipaksa-paksain, rambut coklat sama mata biru, soft lamp lagi kan gitu. Pas nggak? Nggak, kata Allah nggak pas. Fa'adalah, udah jelas yang begitu yang pas, udah yang Allah kasih. Karena kita nggak pernah mesen, kita cuma dikasih, ya terima saja. Kita nggak pernah mesen lahir dari rahim siapa, nggak pernah pesen kemudian lahir dari spermanya siapa, nggak pernah pesen kita bentuk wajah kita, fisik kita seperti apa, maka ya sudah terima. Nah, fungsinya apa penciptaan Allah ini? Adalah untuk bisa kita memahami, karena semua ciptaan Allah ini punya potensi berbuat dosanya, maka Allah menjaga semua. Hafiz, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada yang menjaga mata kita, ya, ada yang menjaga tangan kita, ada yang menjaga kaki kita, ya, ada yang menjaga lisan kita, telinga kita. Ya, pengen berbuat dosa, niat di malam, ya, antar pengen begini-begini, tiba-tiba ditakdirkan ngantuk, ketiduran. Nah, tiba-tiba dibikin lupa, tiba-tiba disibukin dengan yang lain, ada aja tiba-tiba kesibukan mendadak. Itulah salah satu cara Allah menjaga kita sebenarnya. Ya, mungkin kita pernah merasakan gitu Pak, pernah merasakan di mana pengen berbuat ini nggak jadi, gara-gara apa? Ketiduran, lupa, ada kerjaan mendadak gitu kan, ada kesibukan yang tiba-tiba, atau ada kabar tiba-tiba dan lain sebagainya. Akhirnya maaf ya kagak jadi, misalnya gitu. Ya, lain kali aja dah, misalnya gitu ya. Nah, ini dipahami harus dengan konteks ayat ini. Ikullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, atau yang dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sama, ada hafiz juga, ayatnya sama. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada konteks yang kedua, Allah menciptakan itu ketika malaikat menjaga kita dari berbuat buruk. Berarti maknanya apa? Malaikat tidak akan menahan kita kalau kita berbuat baik. Ini kalau berbuat buruk dijagain.
jangan sampai terjadi. Ya. Tapi pada saat yang sama peperangan terjadi. Iblis pun, syaitan pun membuat bisikan-bisikannya kepada kita. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia bisikin, malaikat bilang jangan, katanya dikerjain, kata malaikat jangan, katanya kerjain, kan gitu. Ya. Mana yang kemudian membuat lebih dominan pengaruhnya? Nah, sehingga maknanya apa? Kalau kita justru punya kekuatan untuk berbuat baik, berarti malaikat tidak akan nahan kita. Yang hafidhin tadi, maknanya apa? Berarti apa yang Allah ciptakan buat kita ini sejatinya adalah diarahkan untuk beramal baik, dan kalaupun mau berbuat buruk, tenang, ada yang jagain insyaallah. Ya, selama dominasinya lebih kuat malaikatnya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berarti orang yang sadar betul dengan ciptaannya, dia tidak akan lebih menyibukkan dirinya untuk ngurusin ciptaannya. Dikit-dikit rubah, ya. Nggak siap nerima yang Allah kasih. Ya. Alis, bulu mata extension, alis extension, rambut extension, gigi extension, gitu ya. Ada gigi extension Pak ya? Ada. Ya, berjejer anting di telinga, muterin, mikirin anting banyak misalnya. Atau kemudian ya, karena udah mulai kendor, kemudian apa? Tarik benang, sulam alis gitu ya. Ada botox, filler segala macam gitu. Oh, luar biasa. Mempermak. Melihat ke kaca bercermin, jerawat sekecil apapun saja kelihatan. Ya, tapi bentuk sempurna ciptaan Allah saja tidak disyukuri. Nauzubillah. Sibuk melihat kekurangan alis yang kurang melengkung dikit. Akhirnya kerjaannya tiap hari nyari pensil bocah SD, dipakai diraut buat pensil alis, begitu ya. Hanya kalau kata orang sekarang anak SD pensilnya cepat hilang, dipakai emaknya buat pensil alis gitu ya. Disambung-sambungin, dibulet-buletin gitu ya. Karena kurang tebal misalnya alisnya. Subhanallah. Padahal begitu sempurna ketika kita mengaca di sebuah cermin, inilah ciptaan Allah yang sempurna. Makanya doanya kita nggak ada minta Pak perubahan ciptaan. Kalau mengaca doanya apa? Alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan ciptaanmu untuk ini, baguskan akhlakku. Akhlak yang mulia ketika mengaca adalah bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah ciptakan aku sebagus ini, maka bantu aku untuk punya akhlak yang baik. Dari mataku ini, dia mata yang berakhlak, wajah ini wajah yang berakhlak, penuh dengan senyuman, bukan yang abasa wa tawalla, bukan yang berwajah bermuka masam gitu kan, suka cemberut mulu gitu, cuek sama orang, acuh sama orang. Lisan ini lisan yang berakhlak, telinga yang berakhlak. Kalau orang ngaca kan begitu ya, satu badan kelihatan, kaki-kaki yang berakhlak, tangan-tangan yang berakhlak. Ya Allah, bagusin akhlakmu, akhlakku terhadap semua ciptaan yang sudah Engkau berikan. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, khuliqa min ma'in dafiq, ay jawabul istifham min ma'in dafiq ay minal mani. Ya jelas kata Imam Qurtubi, maknanya air yang terpancar, yang muncrat adalah air mani. Ad-dafqu ay sabbul ma, ya, karena makna ad-dafqu adalah air yang sabba. Jadi sesuatu yang ketika ditahan lama, ini kerang gitu ya, ketika ditutup, diikat, ketika dia lepas ikatannya maka langsung ber gitu. Nah itu namanya daf. Ad-dafqu atau as-sabbu. Ya. Bukan hanya mengalir. Kalau mengalir ya al-ma'ul jari ya. Ya, air yang mengalir. Misalnya dalam Al-Quran ayat banyak, tajri min tahtihal anhar, air-air sungai yang mengalir di bawahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu airnya mengalir, tajri, al-ma'u al-jari. Tapi kalau sudah memancar, muncrat namanya dafqu atau as-sabbu ya. In anna sababna al-ma'a sabba gitu ya. Nah kemudian fahuwa ma'un dafiq ay madfuq kama qalu sirrun katib ay maktum li'annahu min qawlika dufiqal ma'a ala ma lam yusamma fa'il. Baik. Begitu juga dafaqallahu ruhah.
Dafaqallahu ruha idza du'iya alaihi bil mauti qala al farra wal akhfash min ma'in dafiq ay masbubin fir rahim. Ad-dafqu juga seringkali digunakan untuk memaknai ketika ruh itu dibetot. Jadi sesuatu yang keluarnya sekaligus, itu disebut dengan dafq. Ya, air kalau netes ya kan pelan-pelan, ngalir juga pelan-pelan, tapi kalau udah sekaligus gitu ya. Nah, itu disebut dengan dafq. Makanya ruh yang sekali betot selesai disebut dengan dafq. Idza dafaqar ruh, idza dafaqallahu ruha, ketika Allah mencabut sekaligus, mengeluarkan secara sekaligus roh itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah yakhruju. Nah, yang keluar ini airnya dari mana? Min bainis sulbi ay al-dhahr. Ya, dhahr berarti punggung. Wat taraib, ya, yakhruju minas sulbi, wat taraib adalah sadar. Jadi ada satu tempat di antara tulang punggung dengan tulang dada. Disitulah yang disebut dengan taraib. Ya, kalau kita misalnya lihat di Google misalnya, kemudian ada bagan tubuh manusia, kemudian kita klik taraib, maka nanti ada satu titik kira-kira di sebelum pertemuan antara dua tulang ini, ya, bagian bawah naik sedikit, kira-kira di tulang rusuk yang ketiga ya kalau tidak salah. Kemudian di baliknya dia di belakang dia sedikit, tapi di antara dengan tulang punggung. Nah, disitulah tempat memproduksi air mani. Awalnya sana. Ya. Bukan berarti di mana? Bukan di testis, gitu ya. Nah, testis sempat menampung saja berarti. Dan subhanallah, ya, ini benar-benar keajaiban dari Allah ya. Ma'unah dan mungkin masuk juga karamah ya. Ada salah seorang kawan saya di Mesir, dia punya pesantren di daerah Parung, orang tuanya. Kemudian cerita, ada salah satu santri pilihannya ini hafal Quran 30 juz dan seterusnya. Setelah diwisuda, kemudian diminta, ya, antum mau kemana? Sudah diwisuda mau keluar atau bagaimana? Ya, saya mau ngabdi aja kiai di sini. Ya, kemudian punya seorang habib. Ya. Saya pengen ngabdi saja di pondok antum. Nah, antum mau nikah? Ya, kata beliau, gimana? Saya mau nikah. Siapa yang mau sama saya? Nah, emang kenapa? Ceritalah bahwa mohon maaf, beliau diagnosa oleh dokter namanya azospermia, nggak punya sperma. Ya, jadi mungkin bermasalah di organnya beliau. Kemudian ketika sang pimpinan pesantrennya, kiainya, habibnya mengatakan, udah antum ane cariin dah. Kalau antum mau, ane cariin santri perempuannya nanti. Masya Allah. Ya. Akhirnya kata beliau, kalau antum dapat, kalau antum rekomendasi, ya udah saya siap, nggak apa-apa. Asal dia harus tahu kondisi saya. Dan subhanallah, singkat cerita terjadilah pernikahan, dan Allah karuniakan kepada beliau akhirnya punya 3 keturunan. Ya. Dari mana? Wallahu a'lam. Ya. Apakah kemudian diambil cikal bakal spermanya dari bainas sulbi wat taraib itu? Wallahu a'lam. Atau pabrikasinya di situ langsung diambil? Wallahu a'lam. Jadi nggak ngambil di pasar, langsung ke pabriknya gitu ya. Nah, kalau ngambil ke pasar kan kira-kira di tengah jalan bisa banyak dibegal orang kan gitu ya. Ya, harganya bisa naik gitu kan kalau di pasar. Nah, ini mungkin langsung ke pabriknya. Ya, mungkin diambil, wallahu alam ceritanya bagaimana, tapi qadar Allah ternyata punya anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-wahida at-taribah wa hiya mawdi'ul qiladah min as-sadr ya. Taraib ini adalah tempatnya qiladah, yaitu kalung ya, tempat mata kalung ya, di bagian dada. Nah, kira-kira kalau istri kita pakai kalung, ditaruh di mana Pak? Mata kalungnya apa sih namanya? Mata kalungnya apa? Ya liontinnya lah, permatanya gitu. Nah, kebiasaan maudhi' qiladah itu tempat jatuhnya kalung, itulah yang disebut dengan at-taraib ya. Minas sadar, di bagian dada.
Jadi kalau mau tahu titiknya kira-kira di sini ya. Berarti nggak sampai jatuh banget ya. Kecuali mungkin kalau di acara-acara pesta ya. Biasanya kalau kita lihat ibu-ibu pakai kalungnya begitu, gombrong banget ya. Ya, lagi lebaran gitu ya. Lagi arisan, lagi kondangan, kalungnya panjang-panjang begitu. Itu udah nggak normal. Nah, kalau kalung yang normal di mana melingkar di leher, kemudian ada liontinnya jatuh, nah disitulah taraib. Ya, maudhi'ul qiladah min as-sadr. Kemudian wasulbu min ar-rajul wa taraib min al-mar'ah. Ya. Atau tafsir yang kedua kata Imam Qurtubi, sulbi itu khusus buat laki-laki, taraib itu perempuan, tapi tempatnya sama. Hanya penamaan yang berbeda. Tetap di bagian dada, di bagian tulang rusuk. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pasangan saya ini gimana kau menciptakannya ya Rabb? Maka kemudian dikatakan apa? Bahwa Siti Hawa diciptakan dari mana? Min dila, dari bagian tulang rusuk itu. Nah, tulang rusuk yang mana? Nah, maka ayat ini menjadi jawaban dan penegas bahwa dari tulang rusuk sulbinya Nabi Adam. Maka kita sering mengenal ada istilah dari tulang sulbi. Karena kaitannya dengan laki-laki. Yang namanya laki-laki berarti dia menentukan apanya? Kromosomnya kan? Ya, yang menentukan kromosomnya di bakal laki atau perempuan. Ya. Sehingga tergantung sulbinya laki-laki. Makanya sulbi dikaitkan dengan laki-laki dan taraib dikaitkan dengan perempuan. Ya. Kemudian ada pendapat dari Ibnu Abbas bahwa at-taraib maknanya adalah ma baina thadiyaiha. Ya. Dan juga dari Ikrimah. Mohon maaf, ya, titik atau bagian di antara kedua payudaranya. Baina thadiyaiha. Itulah taraibnya dia. Tapi tetap saja berarti penggabung antara tulang rusuk yang sampingnya, ada satu tulang yang ini Pak ya. Apa ini namanya tulang ini? Nah, kira-kira di bagian itulah sulbi buat laki-laki dan taraib buat perempuan. Ya, dari situlah diproduksinya dafiq, air yang memancar. Baik laki-laki ataupun perempuan berarti. Nah, maka pertanyaan sederhananya, mohon maaf, kita bicara fikih. Perempuan bisa keluar air mani nggak? Bisa. Sebagaimana laki-laki keluar air mani. Berarti kalau sama-sama keluar air mani, batal nggak semua wudunya? Wajib nggak mandi junubnya? Wajib. Dengan konteks yang sama antara air mani laki-laki ataupun air mani perempuan, walaupun tanpa bersenggama. Ya, misalnya apa? Kalau dalam bahasa fikih itu ada namanya istimna. Al-istimna itu kalau bahasa kita namanya masturbasi. Ya, itu dibahas dalam fikih. Ya. Boleh nggak Pak masturbasi itu? Dalam mazhab Abu Hanifah makruh, tapi menjadi boleh kalau dalam kondisi perang yang masa perangnya lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Dalilnya adalah dalil ketika Sayyidina Umar bertanya ya kepada ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, berapa lama engkau kuat kalau tinggal? Maka kata Siti Aisyah 4 bulan, jangan lebih dari 4 bulan. Nah, itulah menjadi batasan maksimal. Ya, kalau sudah lebih dari itu maka diperbolehkan. Ya. Tapi bukan menjadi pembolehan ya, hanya pengecualian. Ya, dalam kondisi terdesak. Ingat, kalau makan babi nggak boleh sampai kenyang. Pengecualian itu hanya yang sesuai dengan kadarnya saja. Ya, supaya hilang lapar, hilang dari resiko kematian dan seterusnya. Ya, itu pun kalau di tengah hutan. Ya, bukan di Ancol ya, atau di mana? Pantai Utara misalnya, bukan. Ya? Sudah azan. Baik. Terakhir ada taraib al-mar'ah al-yadaini wal-rijlaini wal-ainaini. Taraib perempuan adalah 2 tangannya, 2 kakinya dan 2 matanya. Ini yang disebut dengan taraib perempuan. Berarti kesuburan perempuan bisa diperhatikan dari mana? Dari kedua tangan, kedua kaki, kedua mata. Dan kesemua ini bisa dilihat ketika khitbah. Kata Nabi, kalau anda mau melihat perempuan dari sisi kesuburannya, lihatlah bagian wajahnya, terutama mata, lihatlah tangannya. Ya, tangan yang kering atau tangan yang basah dan seterusnya.
itu menentukan kesuburan perempuan. Ya. Disitulah taraibnya dia. Nah, gitu ya. Maka sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan, masih banyak pembahasan tentang taraib dari Ibnu Abbas dan seterusnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita berhenti di ayat ke-7 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.